Shut up and sit down. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tutorial tentang cara untuk mengurus keanggotaan orari atau rapi. Jadi pertama kita ada dua tahap. Yang pertama kita mendaftar untuk ikut UNAR, Ujian Negara Amatir Radio. Yang kedua setelah lulus ujian negara baru kita ikut gabung dan mendaftar sebagai anggota orari lokal. Semuanya dilakukan dengan online. Jadi yang pertama kita masuk ke websitenya sdppi.kominfo.go.id ya, kemudian ke pelayanan izin amatir radio. Kita buka. Di sini ada masuk atau mendaftar. Kalau yang sudah punya account tinggal masuk, kalau yang belum mendaftar dulu. Mendaftar di sini, mendaftar, klik daftar, kemudian diklik yang warna ungu, mendaftar. Di sini ada nama lengkap, silakan diisi. Kebetulan saya sudah punya akun, misalnya isinya namanya ini. Username-nya terserah kita, apakah nama kita boleh, nama yang lain juga boleh. Tapi jangan lupa kita masuk nanti pakai username ini. Kalau saya isi Motolover, kemudian diisikan email, diisikan password, kemudian diulangi password, kemudian diklik ini, saya bukan robot, kemudian klik mendaftar ya. Nah, kalau kita sudah daftar nanti akan ada email notifikasi. Misalnya kita isi password 1234, ulangi password 1234. Ini buat bikin account biasa aja. Ini jangan sampai lupa. Username ini jangan sampai lupa. Ini yang digunakan untuk masuk. Atau email juga bisa untuk masuk. Kemudian password. Jadi klik I am not a robot, kemudian klik mendaftar. Klik, karena saya sudah daftar jadi saya tidak klik ya. Ya, berikutnya buka email kita. Di sini ada no reply, konfirmasi registrasi akun amatir. Buka email, kemudian diklik. Di sini ada email dari ikrar mail@postel.go.id. Ini di sini dia konfirmasi. Untuk melanjutkan konfirmasi dari pendaftaran akun Anda, silakan klik tautan ini. Oke, kita klik. Maka kita akan diarahkan di sini, akan ada notifikasi. Selamat, akun Anda sudah terverifikasi. Silakan login untuk melakukan permohonan. Kliknya keluar. Kemudian kita masuk di sini. Oke, setelah kita dibawa ke sini, masuk atau daftar, ketik. Di sini saya pakai email, kemudian masukkan kata sandi, klik masuk, maka akan terbuka seperti ini. Oke, lalu kita pilih izin amatir radio karena kita mau masuk anggota orari. Kalau kita mau masuk rapi, kita pilih yang ikrab. Oke, di sini ada permohonan baru UNAR, kemudian sinkronisasi data IAR, konversi. Permohonan baru UNAR, permohonan baru Ujian Negara Amatir Radio. Kita klik. Ada pertanyaan, Anda mengajukan permohonan UNAR untuk tingkat siaga. Apakah Anda yakin? Yakin. Klik yakin. Nah, kemudian ini ada form isian, silakan diisi. Setelah selesai semua diisi, nah di sini gambar pas foto background merah, background foto berwarna merah. Format JPEG, PNG, dan BMP, maksimum size 512 KB. Jadi ini persyaratan yang harus diperhatikan kalau mau segera di-approve permohonannya. Kemudian isikan semuanya, KTP, nomor handphone, nomor KTP, segala macamnya. Kemudian lampirkan pula foto KTP di sini, formatnya sama, ukurannya tidak boleh lebih dari 512. Setelah kita isi data pribadi seperti ini, kita lanjutkan, klik lanjutkan.
kanan. Nah, di sini pilih jadwal UNAR, kita isikan jadwal UNAR, misalnya saja di Jakarta sudah ada 35 orang nih. Terus Manado 48 orang ya, karena tergantung posisi domisili kita di mana. Kemudian pilih misalnya Jakarta, misal saja ya, ada 22 Oktober 2020. Kemudian langkah ketiga, lanjutkan. Nah, ini ada disclaimer, kemudian ini di klik saya setuju, kemudian klik simpan. Setelah ini disimpan, nanti secara otomatis akan ada email masuk ke kita buka email kita cari inbox, pengumuman, sebentar, permohonan. Nah, ini pemberitahuan permohonan pendaftaran peserta UNAR. Ya, kita lihat. Ini dia. Dengan ini kami informasikan bahwa kami sudah menerima data permohonan pendaftaran Anda dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi data. Verifikasi data ini berkisar 3-4 hari kerja. Setelah kita menerima ini, maka dalam selang 3 hari atau 4 hari kemudian kita akan menerima email lagi, email balasan yang menyatakan ditolak atau diterima. Nah, di sini kita buka lagi, datang email lagi yang berjudul SPP peserta UNAR. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran mengikuti UNAR yang akan dilaksanakan. Datanya ada di sini. Kemudian ini yang penting. Dengan ini kami informasikan bahwa SPP untuk ujian negara amatir radio telah terbit. Nah, dengan informasi pembayaran sebagai berikut. Ini besarannya 50.000. Nomor invoice-nya segini. Tipe transaksinya nanti 40. Nah, caranya surat ini bisa kita download. Surat ini kita download, kemudian kita bawa ke pembayaran biaya UNAR dilakukan melalui host to host Bank Mandiri atau Bank BNI dengan memberitahukan nomor klien, nomor SPP, dan tipe pembayaran. Jadi kertas ini kita bawa, hasil printan kita bawa ke counternya Bank Mandiri atau Bank BNI. Nah, nanti kita bayar. Setelah dibayar nanti akan otomatis masuk pembayaran ke mana, ke SDPPI-nya. Oke, seperti yang saya ceritakan, surat ini SPP ini, surat pemberitahuan pembayaran, kita print, kita bawa ke Bank Mandiri atau BNI. Kita serahkan surat ini ke teller, bilang mau bayar UNAR di Kominfo, gitu aja. Nanti si petugasnya akan mengerti. Setelah kita bayar ke bank uang pendaftaran ujian, beberapa jam kemudian kita buka lagi webnya SDPPI ini. Kemudian kita login. Waktu itu saya bayarnya siang, jam 10-an. Bukanya sore. Oke, kita buka. Sudah terbuka, kita cari ke data IAR. Nah, di sini statusnya sudah berubah, sudah bayar. Kemudian di sisi paling kanan ada ini, cetak kartu ujian. Nah, kita klik aja ini. Terus kita download ke komputer. Kita save. Nah, artinya sudah tersimpan. Kita lihat lagi di Orari. Ini dia. Kita buka. Nah, ini dia kartu peserta ujian. Ini dia kartu peserta ujian. Di sini jam 9. Kamis 22 Oktober jam 9.00. Nanti ini kita bawa ke petugas, kita serahkan kepada petugas di lokasi.
Ya, ini perjalanan persiapan mengikuti UNAR. Saya berangkat dari Pondok Petir, dari Pamulang menuju Balmon kelas 1 Jakarta di daerah Ciracas. Balmon, Balai Monitor. Sekarang jam 7:11, ujian nanti jam 9. Setelah mengikuti ujian, di saat ujian kita sudah tahu bahwa kita lulus. Nah, kemudian setelah 4 jam atau 5 jam kemudian kita buka kembali website sdppi.kominfo.go.id, buka ke pelayanan, kemudian izin amati radio. Nah, ini udah terbuka. Kemudian kita login, username sudah ada, masukkan password, klik masuk. Nah, ini sudah terbuka, tapi kita ke pojok kiri atas, ke data IAR. Klik data IAR. Nah, di sini sudah muncul call sign, kemudian statusnya aktif, sah, lulus. Kemudian IAR ini bisa kita download. Dengan adanya call sign ini, artinya kita sudah boleh mempergunakan frekuensi dan sudah boleh berkomunikasi. Selanjutnya, di tahap berikutnya kita akan mendaftar ke organisasi Orari. Di tahap kedua akan dijelaskan. Ini bentuk IAR elektronik yang sudah kita download. Ini nomor IAR. Ini nomor IAR ini dicatat. Gunanya untuk masuk ke Orari sebagai password pada saat kita membuka Orari APPS. Nah, jadi kan selanjutnya setelah kita mendapatkan IAR ini, kita kan akan mendaftar ke Orari lokal. Jadi kita memasukkan nomor ini untuk passwordnya, sedangkan username-nya kita pakai call sign ini. Username kita pakai call sign ini. Nah, ini dicatat. Ini sebaiknya selalu dibawa, bahkan kalau perlu di print, dilaminating, karena ini berlakunya 5 tahun. Nah, di sini ada ketentuan. Yang poin 1 ini, izin amatir ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik. Jadi hasil cetak IAR ini merupakan salinan. Justru salinannya tuh, kopinya itu yang hasil cetak. Jadi yang aslinya ini. Jadi file ini jangan sampai hilang, karena ini akan dibutuhkan selama 5 tahun. Ada baiknya juga kita bawa ke, ya kita simpan ke HP juga.